Ya, baik Pak Ismail, ini kalau kita lihat DKI Ya, Jakarta sudah memberlakukan denda Rp250.000 bagi masyarakatnya yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. ya, Sumatera Barat juga seperti itu. Nah, kalau di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, kira-kira haruskah di denda juga seperti itu ataukah memang ada cara-cara lain agar bisa memberikan efek jerah tapi dampaknya ini serupa dengan denda tadi nih Pak Ismail? Silakan. ya. Saya kira nanti teknis ya dan pengaturan ya bahwa eh, penanganan COVID ini memang harus kita eh, bisa melakukan secara efektif. Kalau dikatakan DKI Jakarta sudah melakukan ya kita menunggu karena memang setiap daerah itu diberi apa namanya keleluasaan untuk berinovasi. Walaupun memang tadi Pak Herman katakan selalu kita merujuk pada aturan yang ada. Sinilah namanya otonomi daerah. Kalau di Jakarta ada PSBB transisi, apa semua, ya Makassar ini kita mengefektifkan saja yang namanya protokol kesehatan. Yang sebelumnya kan, setelah PSBB itu kita pada perwali protokol kesehatan. Dan perwali 36 ini kan bukan hanya diatur di dalam itu ada 6 ruang lingkup, ya, termasuk koordinasi uh, pengawasan, ya, pembatasan pergerakan lintas daerah, ya termasuk ya sanksi yang ada di dalam diatur. Nah, mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi tujuan kita ini karena sebenarnya memutus mata rantai COVID-19 ini ya memang dibutuhkan kesadaran, kepatuhan, ya, kejujuran dan kebersamaan masyarakat. Karena ini musuh bersama ya. Bukan hanya tim gugus saja atau orang dinas kesehatan atau satpol PP di lapangan atau aparat TNI dan Polri. Ini tanggung jawab bersama sebenarnya kalau kita menyadari. Karena pada PSBB itu untuk membatasi pergerakan orang. Tapi kita juga tidak mau pemerintah ini kan selalu apa namanya istilahnya kita tidak mau terpapar COVID, tidak mau juga terkapar ekonomi sehingga kita ini diharapkan bagaimana bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Walaupun ya ada masyarakat kita, ada saudara-saudara kita yang mungkin sampai saat ini masih menganggap antara ada dan tiada ini COVID. Tapi kalau dia sudah rasakan atau dia sudah mengalami, ini banyak yang sudah demikian. Maksudnya mungkin keluarganya baru dia tahu bilang wah ternyata ini COVID ini cukup apa ya, yang mengancam jiwa orang lah. Tidak pilih-pilih status ekonomi, tidak pilih status pendidikan, profesor atau pejabat, dia kalau dia sudah terjangkit, lantas tidak kuat daya tahan tubuh, apalagi kalau ada penyakit penyerta, maka selesai. Oleh karena itu, karena ini adalah musuh bersama, tanggung jawab bersama, ya tentu pemerintah selalu mencari jalan bagaimana masyarakat kita bisa mematuhi. Tingkat kepatuhan itu kan, di antara lain kalau ada sanksi ya, Ya. dengan sanksi. Dan saya kira pemerintah, kebijakan-kebijakan dilakukan itu pasti untuk melindungi, tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Baik. Walaupun memang setiap kebijakan itu tidak semua orang kan merasa diuntungkan ya. Selalu ada orang yang merasa, wah ini kalau didenda bagaimana? Tapi kan, ya itulah. Kalau tidak mau didenda, Harus patuh. melanggar. Iya. Sederhana sekali sih kira Pak Herman ya. Begitu. Baik Pak Mail, ini kalau kita lihat untuk pemeriksaan di perbatasan-perbatasan seperti Makassar Maros, Makassar Goa, kemarin kan hari pertama, hari kedua ini cukup
banyak sekali orang-orang diperiksa, tapi setelah itu ada banyak sekali kendaraan-kendaraan yang lolos-lolos saja seperti itu. Tapi Ya, diperiksa ini seperti apa nanti? Padahal kan informasinya kemarin 14 hari ini akan diperiksa di ya, perbatasan. Tapi ada informasi mengatakan, oh sekarang sudah tidak diperiksa lagi kok, sudah bisa lewat kayak gitu. Itu seperti apa ini Pak Mail? ya. Kan namanya posko atau checkpoint ini kan orang bilang kan ya manusia juga yang jaga ya. Ya, Ya, kalau dikatakan lolos-lolos saja, ya mungkin saat dia lewat, ya petugasnya mungkin lagi. ya, mungkin lagi istirahat gitu. Ya, butuh break, butuh jeda, Ya, butuh apa, butuh masuk. Ya, tapi jangan dianggap kalau Anda lewat, seakan-akan ini kita tidak pemeriksaan melakukan. gitu ya. Ya, sama dengan sweeping. Kalau sweeping kendaraan kan tiba-tiba saja kita ada 4-5 kendaraan beriringan. Iya. Ada yang ditahan, ada yang dihentikan, yang lain lolos ini. Jadi jangan menganggap itu hal yang seakan-akan dilonggarkan ya. Untunglah kalau Anda lolos tanpa ditahan atau aparatnya atau petugas yang ada lagi istirahat, ya berarti Anda lolos, Anda syukurilah. Iya. Tapi yang jelas gerakan kita bagaimana penegakan daripada Perwali 36 ini tetap sampai detik ini masih berjalan. Kita bisa lihat. Itu di dalam kota saja, ya setiap hari kita bisa lihat laporan-laporan yang masuk di posko itu. Ada saja orang dilakukan rapid. Ini kan dulu rapid test ini kan menjadi hal yang sangat orang hindari ya. Iya. Ya, sampai kita biasa sesama orang gugus tugas bilang, jangan-jangan nih orang memang sengaja tidak pakai masker karena mau dirapid. Mungkin dia mau perjalanan, bisa saja kan. Iya, iya. Ya, untuk mendapatkan kan surat keterangan bebas COVID. Betul. Ya, mudah-mudahan tidak begitu niatnya ya. Tapi yang jelas, pemerintah tidak akan berhenti sepanjang yang namanya COVID-19 ini belum kita kasus-kasus yang ada ini belum melandai lah, kita belum melandai. Jadi, tentu diharapkan kesadaran, kepatuhan ya, kedisiplinan, dan yang paling penting kebersamaan kita. Karena COVID-19 ini tidak bisa hanya Pak Herman yang bicara dari aspek hukum, ada Deng Aris, ada Fatur, atau ada Ade Febrian yang setiap saat ya edukasi. Ini kan acara ini atau ini kan bagian daripada bagaimana mengedukasi masyarakat. Dari aspek adanya lagi wacana untuk diberikan sanksi atau denda ya dalam bentuk. Ya mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama. Ayo, tidak henti-hentinya saya selalu katakan, ayo kita patuhi protokol kesehatan. Betul sekali. Kalau sebelumnya PSBB ya kita harus dikurung di rumah. Boleh keluar yang penting-penting, boleh buka toko yang hanya kebutuhan pokok. Saat ini kan sudah diminta, tapi orang per orang diminta patuh. Pengusaha yang melayani, yang melakukan aktivitas ekonomi tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Siapkan tempat cuci tangan, masuk di tempat usahanya harus jaga jarak, jangan hanya 20 orang diisi 20 orang ya, tentu sesat. Ya kalau 20 orang yang sebelum COVID normal, ya saat ini mungkin 10 saja. Ya, supaya orang tidak berdesak-desakan atau physical distancing, jaga jarak itu selalu menjadi aturan kita ya, untuk kita patuhi. Oke, Ade. Baik, terima kasih Pak Ismail. Saya kembali ke Fatur. Fatur gimana Fatur? Ya. Fatur ini kalau kita lihat anak muda Makassar lah kita istilahnya. Kita melihat dari sisi dari pemuda-pemudi yang ada di Kota Makassar, melihat kemarin waktu PSBB kan sempat memang gapnya ini cukup lama kita di rumah gitu ya, tidak kemana-mana, tidak beraktivitas. Jadi mungkin sudah waktunya kejenuhan itu beristirahat untuk keluar gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sistem, contohnya DKI Jakarta,
tidak pakai masker sudah denda Rp250.000, Sumatera Barat juga seperti itu. Nah, kalau di Kota Makassar, menurut Fatur sendiri, pantas nggak dikasih denda seperti itu, ataukah mungkin ada semacam hukuman lain gitu, setidaknya bisa memberikan efek jera, ataupun bisa menumbuhkan rasa ketakutan sendiri terhadap virus COVID-19 ini? Silakan, Fatur. Terima kasih, Bung Dedet. Jadi saya melihatnya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa cara untuk merekayasa kepatuhan publik, dan saya rasa banyak orang-orang orang-orang komunikasi dan orang-orang psikologi sosial itu yang bisa untuk merekayasa kepatuhan publik. Seperti saya baru-baru baca kemarin buku M. Claydini, Psikologi Persuasif itu. Bagaimana merekayasa kepatuhan publik itu kan banyak wacana seperti itu, tapi tidak pernah diaktualkan oleh pemerintah. Dan kita bisa, pemerintah punya semua instrumen untuk menghegemoni orang untuk melakukan masker, walaupun tidak dalam kondisi membuat aturan yang justru pada nantinya membebankan masyarakat. Saya rasa banyak kok, seperti Deng Aris, mungkin orang-orang selebgram, mungkin bisa dipanggil orang-orang selebgram di Makassar berapa, terus hadirkan orang-orang yang ahli dalam bidang komunikasi, orang-orang psikologi sosial yang bisa merekayasa kepatuhan publik sehingga orang patuh bukan atas landasan ketakutan, tetapi ada kecintaan terhadap kesehatan, sehingga kita melakukan peraturan tersebut. Maksud saya seperti itu, Bung Dedet. Baik, terima kasih Fatur. Saya ke Deng Aris. Ini kalau kita lihat memang dari sisi selebgram juga konten kreator, sepertinya memang perlu untuk turun langsung membantu atau mensosialisasikan apa sih ini COVID gitu kepada pemuda-pemudi Kota Makassar, setidaknya bisa menimbulkan rasa kecintaan seperti kata Fatur tadi di dirinya. Nih, kesehatan itu seperti apa sebenarnya? Gimana nih, Deng Aris? Silakan. Iya, jadi sebenarnya di sini kita semua harus saling bersinergi ya, bukan cuma dari pihak kesehatan, dari pemerintah, influencer dan lain sebagainya. Jadi di sini sangat dibutuhkan untuk kita bersinergi bersama-sama melawan COVID-19 ini, karena ini bukan hal yang sepele, dan pentingnya untuk sosialisasi mengenai dampak dari COVID-19 ini harus terus digencarkan, karena mengingat korban atau jumlah positif dari corona ini khususnya di Makassar semakin hari semakin bertambah. Jadi untuk saya pribadi, saya alhamdulillah bersama dengan teman-teman kemarin udah melakukan beberapa kegiatan untuk sosialisasi terkait dengan pencegahan dari COVID-19 ini. Karena sebenarnya walaupun sebesar apapun usaha dari pemerintah, kalau tidak dari kesadaran masyarakatnya sendiri, itu akan susah. Dan kalau menurut saya pribadi ya Kak Ade, tadi saya kurang fokus untuk denda 1 juta itu, mungkin begini, kalau untuk ukuran Kota Makassar mungkin menurut saya mungkin belum tepat ya, karena mengingat sekarang apalagi di masa pandemi, orang masih susah untuk cari uang. Dan otomatis mereka harus keluar cari uang, dan kalau misalnya diberikan denda senilai 1 juta, bagaimana dengan masyarakat yang ekonominya di bawah seperti itu ya Kak. Jadi sangat disayangkan kalau sampai dendanya 1 juta. Mungkin ada cara lain, tapi intinya menurut saya sih bagaimana ini terus pemerintah dan kita semua bersinergi memberikan penegasan kepada masyarakat bahwa COVID ini ada loh, COVID ini nyata. Betul. Jadi ini kesadaran dari kita pribadi, kesadaran dari kita semua. Jadi semua harus bersinergi, tidak cuma dari pemerintahan, tidak cuma dari kesehatan, masyarakatnya, kita harus saling bersinergi semua. Mungkin seperti itu, Kak Ade. Baik, terima kasih, Deng Aris. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Usai jeda kami akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah di Obrolan Karebosi.